melepaskan penjajah negara terhadap rakyat? Ibu Susi bisa jelaskan? Iya, sudah jelas. Ada oligarki. Oligarki itu sendiri hidup sempurna di bawah pemerintahan Jokowi. Boleh membiarkan mereka menggali-gali kekayaan rakyat, boleh mereka melakukan penyitaan-penyitaan tanah rakyat, boleh mereka melakukan keganasan di dalam tata kelola lingkungan hidup sehingga terjadi kebinasaan bagi rakyat Indonesia di Medan, di Aceh, dan di Padang. Lalu tiba-tiba masa itu nggak kelihatan? Sekarang kan mode teknologi sudah memungkinkan semua orang membahas segala sesuatu yang terjadi tanpa ada yang bisa disembunyikan. Karena itu dengan jelas, PKH apa? Kenapa Febri mendapat uang segitu banyak? PKH kan di bawah Febri dan kalangan pemerintah lain. Mungkin orang yang akan disingkirkan itu memberikan uang supaya dia tidak disingkirkan dari wilayah-wilayah yang menyebabkan bencana tersebut. Kita kan harus menggali lebih dalam, tapi siapa yang akan menggali lebih dalam kalau jaksa agungnya atau asisten jaksa agungnya itu adalah orang yang berkepentingan dengan uang-uang yang masuk dari konglomerasi. Oke. Jadi penjajahan negara terhadap rakyat itu sudah terjadi di era Jokowi? Mulainya di situ, secara terang-terangan. Dulu kita tahu pemerintahan Soeharto satu orang yang berkuasa dengan keluarganya. Tapi sekarang berjemaah. Semua orang meminta uang, semua orang menindas rakyat. Jadi yang kurang dari semua ini adalah sebuah pengajaran etika yang kira-kira memahami ada hutang negara terhadap kelompok-kelompok budaya yang menjadikan Indonesia ini seperti ini. Kelompok adat yang menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia untuk menjadi Republik Indonesia. Jadi dimensi kebudayaan itu dilupakan sama sekali. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah orang tidak diberikan pengetahuan, dan orang yang tidak diberikan pengetahuan kurang budi pekerti. Budi pekerti itu lebih lagi dikencangkan oleh cara-cara elit memperlakukan kekuasaannya secara semena-mena sehingga semua ikut. Semacam ajaran sosialisasi kepada seluruh penduduk Indonesia. Silahkan Anda menggerogoti negara ini. Nggak ada lagi yang akan menyetop Anda karena hukum tidak berlaku di sini. Nah itu kan kelihatan. Kenapa mengapa di era Jokowi itu tidak terlihat secara nyata? Ketika ada penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri. Jadi gini, state power itu bisa berpengaruh. Kalau state-nya tidak terlihat sebagai menguasai, dengan segala aparatnya, orang dibunuh, orang dicemplungin ke laut dalam kontainer dan sebagainya yang terjadi zaman Soeharto. Zaman Jokowi disamarkan dengan kumpulan buzzers dan kumpulan ormas yang dihidupkan di masa itu untuk membagi-bagi uang negara yang sebetulnya itu illegitimate, tidak absah, tapi diberlakukan sehingga orang tidak bisa mencari makan secara normal. Mereka mencari makan secara licik. Licik dalam arti menyerang mindset orang. Sehingga rakyat Indonesia sekarang ini sudah terkontaminasi dengan cara-cara berpikir, pokoknya diminta data. Padahal mereka sendiri nggak pernah mencari data. Jadi penjajahan terjadi ketika ada segelintir atau sekelompok orang yang ingin menguasai sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita yang diizinkan oleh pimpinan negara yang menggunakan ormas dan buzzers untuk menindas secara halus tanpa bisa disebut bahwa kamu menindas secara represif. Karena teori propaganda itu beda dengan teori alutsista yang dipakai untuk mematikan rakyat Indonesia seperti kejadian-kejadian di Lampung, kejadian di Tanjung Priok dan sebagainya, kan itu jelas itu orang-orang ditembak ya. Sekarang ini bukan itu yang dilakukan, tetapi lebih keji karena tidak terlihat.